Bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bisa Udah nonton kan video ini? Gerombolan khilafah seolah-olah menawarkan sebuah solusi yang lucu dan katanya khilafah ini bisa menyelesaikan semua masalah. Kayak teh botol, apapun makanannya, minumannya teh botol. Ini memang gerombolan yang seolah-olah bisa atau berkeinginan untuk menyelesaikan semua masalah di dunia. Ketika dia ngomong bahwa khilafah ditawarkan buat Indonesia, dia bilang mungkin Ustadz ini akan bisa memberikan penjelasan, mungkin Ustadz ini akan bisa memberikan penjelasan. Gue bingung. Yang pertama, di antara orang yang ngomong tentang khilafah itu ada nggak sih seorang ahli tata negara misalnya, seorang ahli administratur negara, seorang ahli politik? Enggak. Semuanya ustadz-ustadz yang memang kajiannya adalah kajian keagamaan. Ini beda jauh loh sama kelompok atau sama pembangunan negara. Negara sebagai sebuah institusi yang merangkum banyak orang dan mengikat penduduknya dalam satu kesatuan ideologi, satu kesatuan hukum, satu kesatuan politik, itu tidak sesimpel apa yang gerombolan ini pikirin. Kalau gua ngelihat tawaran khilafah itu ya kayak lo lagi pingin pacaran sama Miyabi. Nah gitu deh. Cuma jadi bahan coli doang, cuma jadi bacol, cuma jadi onani atas nama agama. Kenapa? Alih-alih mereka merumuskan sistem secara detail, mereka lompat menghayal, mereka lompat sebagai bahan masturbasi spiritual mereka sendiri. Padahal konsep bernegara itu bukan konsep ecek-ecek serendah pikiran mereka. Ada banyak variabel karena menyangkut tentang tata cara kehidupan manusia yang diatur secara bersama. Kata dia kalau khilafah tegak maka keadilan akan tegak. Halo bro, kalau memang khilafah yang lo maksud itu bisa menyelesaikan keadilan, kok nggak ada sekarang negara yang menggunakan konsep khilafah? Apakah seluruh orang di dunia ini bodoh kecuali lo doang? Enggak juga mas bro. Lo bisa berkhayal, tapi orang-orang lain berpijak pada alam nyata, pada kenyataan. Orang-orang lain lebih suka berinteraksi dengan pacarnya ketimbang lo menghayal dengan Miyabi. Nah itu dia. Masalahnya, ini masalahnya. Khilafah terakhir Utsmani itu runtuh pada 1924. Kita akan melaksanakan pemilu pada 2024. Ada 100 tahun dan mungkin saja varian 100 tahun keruntuhan khilafah ini akan dijadikan momentum untuk kembali menawarkan bahan coli, bacol kepada masyarakat Indonesia sehingga kemudian seolah-olah dengan menggunakan ideologi khilafah selesai semua masalah. Gini deh. Dulu tuh biasanya Felix Xiao sangat membangga-banggakan khilafah, apalagi misalnya Al-Fatih yang berhasil ekspansi ke Konstantinopel. Dan ini dianggap sebagai kejayaan umat Islam. Seolah-olah konflik antara Arab dan Eropa itu merupakan konflik antara Islam dan Kristen yang dikenal sebagai Perang Salib. Padahal perang itu melulu berkenaan dengan para penguasa di Jazirah Arab atau para penguasa di timur dengan para penguasa di barat. Dan agama dijadikan tunggangannya. Makanya
para satria Eropa seolah-olah datang untuk membela kekristenan dan para pejuang-pejuang Islam datang seolah-olah untuk membela keagamaannya atau membela keislamannya. Ujung-ujungnya sebetulnya mereka membela kekuasaannya, mereka membela kepentingan politiknya masing-masing dan agama cuma jadi legitimasi. Jadi perang salib di mata gue tuh bukan perang agama. Itu semata-mata perang kekuasaan. Dan kalau kita mau jujur, kalau kita ngebongkar-bongkar sejarah kekhalifahan di Timur Tengah, bukan cuma perang sama agama lain loh. Kekhalifahan di Timur Tengah atau konsep khilafah yang diagung-agungkan itu, setiap kali sebuah dinasti berdiri, itu ditandai dengan pertumpahan darah yang luar biasa. Dinasti Umayyah bertempur dengan dinasti Abbasiyah. Itu ribuan orang, ratusan ribu orang jadi korban. Dan semuanya meneriakkan kata-kata membela agama. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan yang menggunakan legitimasi agama jauh lebih kejam dibanding kekuasaan yang tidak menggunakan legitimasi agama. Kenapa? Karena kalau lo perang, lo berantem sama orang, lo menyakiti hati orang atas nama agama, bahkan ketika orang yang lo sakiti udah teriak-teriak, lo nggak punya perasaan bersalah. Lo malah punya perasaan bangga sedang berjihad, sedang membawa panji agama. Ketika ada peperangan didasari pada kepentingan, mungkin ketika dia nembak orang, dia menyiksa orang, secara manusiawi ada perasaan bersalah. Nah, ini berbeda rasanya dengan orang-orang yang menggaungkan kekerasan atau melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Dia nggak ada perasaan bersalah, dia nggak ada perasaan kasihan sama orang lain, dia nggak ada perasaan menyesal. Kenapa? Karena dia seolah-olah sedang membawa panji Tuhan. Mungkin pada zaman Nabi bisa saja terjadi karena memang Nabi sebagai utusan Tuhan dan membawa panji-panji kebenaran. Tapi setelah itu, kesini-sininya enggak. Agama malah sering dijadikan legitimasi untuk memberikan kekuatan orang untuk saling membunuh. Dan kalau konsep ini dibangun atas sebuah negara, gue gak ngebayangin gimana bangunan negara itu. Ali Syariati, gue pernah baca bukunya, itu pernah bilang, apabila sebuah konsep kemasyarakatan atau konsep negara itu diasumsikan atau diatur sedemikian rigidnya, sedemikian sempurnanya atas nama ketuhanan dan lain-lain, semakin sophisticated tujuan-tujuannya, semakin hebat tujuan-tujuannya, resiko kejatuhannya juga semakin tinggi. Kenapa? Karena ujung-ujungnya bergantung pada siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bobrok, maka kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih tinggi ketimbang pemimpin negara demokrasi yang bobrok. Karena apa? Karena negara demokrasi, asumsi dasarnya dibangun bahwa orang atau semua orang bisa salah. Sementara negara teokrasi seperti yang ditawarkan gerombolan khilafah itu, asumsi dasarnya dibangun bahwa pemerintah ingin menegakkan aturan-aturan Tuhan. Kalau pemerintah ingin menegakkan aturan-aturan Tuhan, maka setiap orang yang memprotes kebijakan pemerintah nanti itu akan dikenakan hukum Tuhan, akan dikenakan mereka kafir, mereka menentang Tuhan, padahal yang mereka tentang adalah pemerintahannya, bukan hukum Tuhannya. Berbeda dengan negara demokrasi. Itu gerombolan-gerombolan kemarin bisa teriak-teriakan demo Pak Jokowi itu biasa-biasa saja, karena asumsi dasarnya yang kita bangun adalah pemimpin bisa salah, karena itu perlu dikoreksi, karena itu perlu diawasi, karena itu perlu dijaga agar tetap berjalan di jalur yang benar. Berbeda dengan khilafah, pemimpin tidak salah. Kenapa? Karena mereka membawa panji-panji Tuhan.
Ini yang berbahaya. Ketika manusia memanipulasi panji-panji Tuhan, ujung-ujungnya adalah mereka merasa benar sendiri. Jadi tidak mungkin keadilan ditegakkan dengan orang yang berasumsi bahwa mereka sedang menegakkan panji-panji Tuhan untuk menerapkan hukum di tengah masyarakat. Yang paling menarik dari kelompok atau gerombolan khilafah ini adalah soal keyakinannya. Seolah-olah demokrasi ini gagal karena riuh, karena banyak protes, karena banyak pertentangan di dalamnya. Padahal itu memang adalah usaha setiap manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Karena yang namanya manusia kan pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Begitupun seorang pemimpin, bentuknya presiden atau apapun, akan saling koreksi. Sementara mereka mencela proses demokrasi, menawarkan proses yang sama sekali tidak demokratis. Padahal sampai sekarang tidak ada satu negara pun yang sukses atau yang masyarakatnya makmur ketika gerombolan-gerombolan khilafah ini atau gerombolan yang meyakini khilafah ini menguasai. Contoh gampang deh. Khilafah menurut ISIS kan beda. Dulu tuh Abu Bakar al-Baghdadi. Khilafah menurut Al-Qaeda beda, dulu Osama bin Laden. Khilafah menurut HTI juga beda, namanya Taqiyuddin. Taqiyuddin ini termasuk orang yang frustasi, yang di Palestina dia frustasi kok begini-gini aja perjuangan keagamaannya. Dengan rasa frustasinya itulah kemudian dia berkhayal sebuah konsep kenegaraan yang disebut dengan negara khilafah. Mau kembali lagi kepada konsep Turki dulu atau Turki Utsmani dulu. Padahal masyarakat Turki sendiri nggak mau tuh dengan khilafah. Turki udah jelas-jelas mendeklarasi sebagai negara sekuler yang memisahkan agama dengan pemerintahan, dengan politik. Karena pelajaran membuktikan ketika agama diseret-seret menjadi instrumen politik, itulah kebiadaban paling biadab terjadi dalam sejarah. Kalau kita membaca dari berbagai literatur, kayaknya Quran maupun Nabi itu nggak ada menganjurkan kita untuk membangun sebuah negara dengan konsep khilafah. Nggak ada aturan detail tentang bagaimana cara kita membangun sebuah kenegaraan. Bahkan Ibnu Khaldun bilang, loh, beriman kepada Tuhan itu tidak dibatasi dengan garis batas, dengan teritori. Jadi negara sebagai sebuah entitas bersama itu memang tidak harus menjadikan agama sebagai bentuk negara. Atau negara Islam, negara Kristen dan lain-lain. Karena negara itu bisa dibangun berdasarkan interaksi masyarakatnya. Kita misalnya dulu pernah ada sistem kerajaan di Indonesia, berubah, demokrasi terpimpin, berubah, orde baru, berubah sampai sekarang. Dan makin kesini, makin bagus. Dulu kalau lo demonstrasi mahasiswa misalnya tentang Soeharto, hari ini demonstrasi, besok lo susah dicarinya. Susah ketemu, tinggal pulang, tinggal nama doang. Sekarang mahasiswa teriak-teriakan di depan istana biasa-biasa aja tuh. Diberi ruang orang untuk berekspresi, ya tapi juga jangan keterlaluan gitu maksudnya. Jangan mengacau, jangan merasa sengak sendiri, jangan merasa hebat sendiri. Ada aturan bersama yang disebut hukum yang harus kita patuhi. Ujung-ujungnya, gerombolan-gerombolan khilafah ini seolah-olah seperti ingin menawarkan sebuah solusi atas segala masalah. Sama kayak para penganjur bekam lah. Lo sakit gigi dibekam, lo sakit masuk angin dibekam, lo sakit kanker dibekam, lo sakit hati juga dibekam. Nah, seolah-olah ini bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan. Biasanya promo yang bisa menyelesaikan semua masalah itu lebih banyak bohongnya ketimbang benernya. Lebih banyak menghayalnya ketimbang nyatanya. Jadi tawaran khilafah ini sebetulnya adalah
tawaran kita untuk rame-rame beronani atas nama spiritual, atas nama agama. Dan kita nggak mau dong onani terus-terusan, kan sekali-sekali juga pingin ngerasain yang lebih real, ya kan? Nah, kehidupan real itulah yang penting untuk kita pikirkan ketimbang kita mengikuti gerombolan-gerombolan ini. Kalau lo pengen lihat sejarah kita belakangan ini, ketika dulu Libya dipimpin oleh Muammar Gaddafi, Libya itu termasuk negara paling bagus loh di Afrika. Tingkat kesejahteraannya tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi. Orang mau nikah dan tidak punya rumah disubsidi oleh negara. Pendidikannya gratis, rumah sakit gratis. Lalu kelompok-kelompok khilafah ini datang ke Libya, menggembar-gemborkan, menawar-nawarkan khilafah sebagai solusi terhadap problematika kehidupan di Libya. Dan sebagian rakyat Libya percaya, kemudian terprovokasi dan pada akhirnya menurunkan Gaddafi dari tampuk kekuasaan. Apa yang terjadi di Libya sekarang? Di Libya itu kehidupan mundur 100 tahun. Kebiadaban terjadi, kesejahteraan menurun, boro-boro negara bisa menghandle lagi subsidi untuk pendidikan dan kesehatan. Oh, rumah sakitnya juga pada hancur. Itu yang ditawarkan khilafah? Enggak. Mereka itu cuma mengajarkan bagaimana kita beronani, tetapi mereka tidak mengajarkan bagaimana setelah itu kita cari makan, kita hidup dengan damai, kita hidup dengan baik. Mereka cuma mengajak umat Islam untuk dibuai oleh konsep-konsep yang gak jelas itu tanpa melihat realita kehidupan sesungguhnya. Jadi yang mereka tawarkan sama sekali tidak relevan dengan kehidupan kita. Kenapa tidak relevan? Terbukti Turki Utsmani udah nggak ada sekarang. Negara-negara khilafah udah runtuh sekarang. Kalau konsep itu memang baik, pasti bisa bertahan lama. Kenapa nggak bisa bertahan lama? Karena memang masyarakatnya juga protes. Akhirnya seorang khilafah diturunkan dengan cara berdarah. Kenapa masyarakatnya protes? Karena nggak puas, karena keadilan tidak tegak, karena mereka dibungkam, karena mereka dinistakan sebagai warga negara. Akibatnya terjadi pergantian kekuasaan dengan darah. Dan kita nggak mau kayak gitu. Kita nggak mau Indonesia diseret-seret lagi untuk konflik antar masyarakat, apalagi konflik dengan mengibar-ngibarkan bendera agama. Karena konflik dengan mengibar-ngibarkan bendera agama dalam sejarah adalah konflik yang paling biadab di dunia ini. Konflik yang paling berdarah di dunia ini. Sudah gerombolan HTI, Anda itu sudah menjadi organisasi terlarang. Dan bukan cuma di Indonesia Hizbut Tahrir terlarang. Di seluruh dunia, hampir di banyak negara, Hizbut Tahrir itu jadi organisasi yang haram. Organisasi yang tidak boleh berkembang. Kenapa? Karena pikiran-pikiran lo itu bakal merusak kehidupan bernegara. Di Saudi, Hizbut Tahrir dilarang. Di Mesir, Hizbut Tahrir dilarang. Di Malaysia dilarang. Di banyak negara dilarang. Mereka menawarkan khilafah, tapi mereka punya kantor pusatnya di London. Lucu kan? Mereka nawar-nawarin khilafah, tapi berpusat di London. Artinya apa? Artinya mereka ini cuma mau menipu umat Islam. Dan mudah-mudahan umat Islam Indonesia nggak tertipu oleh para pengasong khilafah ini. Biarlah mereka monggo onani sendiri, kunci pintu, cari sabun atau cari pelumas, silakan. Tapi jangan tawarkan kebiasaan Anda kepada seluruh masyarakat karena masyarakat kita masih masyarakat sehat. Silahkan Anda teriak-teriak sendiri, kunci pintu sendiri. Tetapi ketika Anda mau mengubah ideologi bangsa ini, Anda berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Kita mau berdemokrasi, tetapi
kita juga akan melawan siapapun yang mau mengubah sistem kita, sistem kenegaraan kita yang didirikan oleh founding father kita. Kita akan lawan dan Anda pasti akan kami lawan. Karena kami tidak ikhlas Anda tipu. Kami tidak ikhlas Anda manipulasi dengan menggunakan jargon-jargon agama. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.